Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang pendidikan dan mobilitas sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, mobilitas sosial menurut Haditono adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari kedudukannya yang satu ke kedudukan yang lain. Kedudukan ini dapat berarti situasi tempat, dapat pula berarti status. Dari arah pergerakannya, terdapat dua bentuk mobilitas sosial, yaitu yang pertama, gerak sosial horizontal. Gerak sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Misalnya, seseorang yang beralih ke warganegaraan, beralih pekerjaan yang sederajat, atau mungkin juga peralihan lainnya. Dengan adanya gerak sosial yang horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang ataupun suatu objek sosial. Yang kedua, gerak sosial vertikal. Gerak sosial vertikal adalah perpindahan individu dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Gerak sosial vertikal terbagi atas yang pertama, gerak sosial meningkat atau social climbing, yaitu gerak perpindahan anggota masyarakat dari kelas sosial rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Misalnya, seorang staf yang dipromosikan naik pangkat menjadi kepala bagian di sebuah perusahaan swasta. Yang kedua, gerak sosial yang menurun atau social sinking, yaitu perpindahan anggota masyarakat dari kelas sosial tertentu ke kelas sosial yang lebih rendah posisinya. Misalnya, seorang petani cengkeh yang jatuh miskin karena komoditas yang ditanamnya tidak laku di pasaran. Selanjutnya, saluran mobilitas sosial. Menurut Pitirim, mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran berikut. Yang pertama, angkatan senjata. Dalam keadaan perang, di mana setiap negara menghendaki kemenangan, maka jasa seorang prajurit tanpa melihat statusnya akan dihargai dalam masyarakat. Karena jasanya, maka dimungkinkan dapat menanjak kedudukannya dan bahkan dapat memperoleh kekuasaan dan wewenang. Yang kedua, lembaga pendidikan. Pada umumnya, lembaga pendidikan dinilai merupakan saluran yang konkret dari mobilitas sosial. Bahkan, lembaga pendidikan formal dianggap sebagai lembaga sosial elevator yang bergerak dari kedudukan yang paling rendah ke kedudukan yang paling tinggi. Yang ketiga, organisasi politik. Saluran ini dalam banyak kasus terbukti memberi kesempatan yang cukup besar bagi setiap anggotanya untuk naik tangga kedudukan dalam masyarakat. Bagi mereka yang pandai berorganisasi dalam organisasi politik, mereka mendapat kesempatan untuk dipilih sebagai anggota DPR sebagai wakil dari organisasi politik yang mengorbitkannya. Yang keempat, lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran mobilitas sosial, walaupun setiap agama menganggap bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sederajat. Akan tetapi, pemuka-pemuka agama selalu berusaha keras untuk menaikkan mereka yang berkedudukan rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Yang kelima, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi ini, baik yang bergerak dalam bidang perusahaan maupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas sosial. Karena dalam hal ini, sifatnya relatif terbuka. Yang terakhir, perkawinan. Melalui perkawinan, seorang rakyat dapat masuk menjadi anggota kelas bangsawan. Status sosial seseorang yang bersuami atau beristri orang ternama dapat ikut pula
memperoleh penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Selanjutnya, hubungan pendidikan dengan mobilitas sosial. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, terbukalah kesempatan untuk kegolongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dari golongan yang satu ke golongan yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Nah, pertanyaan untuk diskusi hari ini yaitu, menurut pendapat kalian, bagaimana strategi pembaharuan pendidikan agar tercapainya mobilitas sosial?